Selamat siang teman-teman kelas 11 IPSA. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai materi yang baru untuk mata pelajaran ekonomi. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Oktavia dengan NIM 191324 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang kita bahas dalam materi baru kita kali ini. Materi kita ini berbicara mengenai ketenagakerjaan yang akan diambil di kelas 11 semester 1. Kemudian untuk standar kompetensi pada materi ketenagakerjaan ini adalah memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian untuk kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu diambil dari 1.1 mengenai mengklasifikasi ketenagakerjaan. Nah, di dalam materi ketenagakerjaan ini ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mendeskripsikan masalah pengangguran. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Kemudian setelah kita belajar mengenai ketenagakerjaan, harapan saya yang pertama, siswa mampu menjelaskan mengenai pengertian dari pengangguran. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu mendeskripsikan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian yang keempat adalah siswa mampu menjelaskan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Kemudian untuk peta konsep pada materi ketenagakerjaan ini, yang pertama adalah pengertian dari pengangguran, yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran, yang ketiga adalah cara untuk mengatasi masalah pengangguran, dan yang terakhir adalah upaya untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama kita adalah pengertian dari pengangguran. Pengertian dari pengangguran atau tunakarya ialah istilah atau sebutan yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis pengangguran. Di dalam jenis-jenis pengangguran ini terdapat dua macam jenis. Yang pertama adalah jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Namun saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai masing-masing jenis dari pengangguran tersebut. Yang pertama ada berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, di sini ada 6 faktornya. Yang pertama adalah pengangguran musiman. Ialah pengangguran yang terjadi akibat dari pergantian atau perubahan musim. Kemudian yang kedua ada pengangguran siklis, ialah pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran deasioner, ialah pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada jumlah lowongan kerja. Kemudian yang keempat ada pengangguran voluntari, adalah pengangguran yang terjadi akibat orang itu memilih sama sekali untuk tidak bekerja. Kemudian yang kelima ada pengangguran struktural, ialah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi dari suatu negara. Kemudian yang terakhir ada pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi akibat dari kemajuan teknologi. Nah, ini misalnya seperti tenaga kerja diganti dengan mesin. Kemudian yang kedua adalah jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Untuk jenis ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada pengangguran terbuka,
ialah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah penganggur, setengah menganggur, atau istilah ini di mana situasi ini orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung, adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja ini tidak bekerja secara optimal. Kemudian untuk poin yang ketiga ini kita akan berbicara mengenai bagaimana caranya untuk mengatasi masalah pengangguran yang sedang terjadi saat ini. Nah, saya akan mengambil beberapa contohnya. Seperti yang pertama ini adalah perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, seperti peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan juga penggalakan program padat karya. Kemudian yang kedua adalah penyediaan informasi tentang kebutuhan dari tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan atau kampus, seperti misalnya dalam kegiatan job fair atau juga magang. Kemudian yang ketiga ini dengan cara memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan antara dunia kerja dan juga dunia pendidikan. Nah, untuk materi kita yang terakhir ini kita akan berbicara mengenai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja terdapat 3 upaya yang bisa kita lakukan dan juga kita gunakan, yaitu yang pertama adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dari pihak pemerintah. Kemudian yang kedua adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pihak swasta. Dan kemudian yang ketiga adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pihak individu ataupun diri sendiri. Nah teman-teman, untuk materi ketenaga kerjaan ini, semua materi yang saya berikan kepada teman-teman, saya mencarinya melalui internet dengan link-link yang sudah tertera di dalam video yang saya berikan. Teman-teman juga bisa menggunakan sumber-sumber dari internet untuk mencari segala sesuatu materi yang teman-teman akan cari. Nah, link tersebut seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah jelaskan. Baik, kemudian yang selanjutnya saya berharap semoga teman-teman mengerti, memahami mengenai materi yang telah kita bicarakan kali ini, yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Maka dari itu saya akan memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu tugasnya adalah carilah masing-masing contoh mengenai upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja baik dari segi pemerintah, pihak swasta maupun individu. Nah teman-teman, pertemuan kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, karena tugas tersebut akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan di minggu depan. Sekian dari saya, selamat siang dan terima kasih.